Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini saya dengan Mianto. Dia dulu murid saya. Sekarang juga masih murid saya sebenarnya. Cuma dia kadang-kadang depan saya berlagak gaya gitu. Tema hari ini saya tadi baca berita itu sekarang dolar dijual ya oleh BI itu di kisaran 15.000. Jadi ini menunjukkan ya ekonomi kita kayaknya makin kesini kok makin berat ya. Itu kayak Nilai tukar kita makin lemah. Ini nanti dampaknya kepada harga akan mahal, PHK akan terjadi di banyak perusahaan begitu karena ini nilainya cukup tinggi ini kenaikannya. Gitu teman. Menurut kamu gimana nih? itu kayaknya dampak dari Corona. Corona apa coormu? Corona itu. Betul, ini memang dampaknya sekali. Saya tadi dengar berita juga di lockdown, artinya Indonesia membatasi kunjungan wisatawan dari luar negeri itu sekitar tadi 126 orang, 86 orang. Terutama terbanyak di Bali. Iya. Di Ngurah Rai Bali terbanyak, kemudian di Halim beberapa. Tapi yang banyak di Bali. Betul, ini bangunnya kepada investasi. Iya. Salahnya gini, ini apa ya? Perdagangan, ekspor impor. Saya tidak menyalahkan, tapi kayaknya yang menjadi masalah adalah kita terlalu tergantung sama Cina, terlalu tergantung. Untuk ekspor impor itu, ekspor juga ke Cina paling besar, impor dari Cina juga paling besar. Nah, itu yang menurut saya. Kemudian ketika Cina seperti ini keadaannya, kita jadi ikutan. ikut pilek begitu. Iya, ikut kita sendiri lah, jadi nggak karuan. Dan sekarang saya dengar juga harga itu sudah merangkak naik. Walaupun ini kan belum Ramadan nih, tapi gula sudah naik, jahe sudah naik juga. Tadi saya dengar di warung kantor jahe naik juga. Ini kan cukup bahaya ini kalau jahe naik. Iya, rempah-rempah naik. Terus saya yakin juga akan berpengaruh ke banyak sektor yang lain, ya toh. Orang sekarang ketika mungkin sakit ya mungkin betul dia mungkin punya BPJS, apalagi yang tidak punya ya. Tapi sekarang kan biaya di luar tindakan rumah sakit kan banyak ya, untuk transportnya, untuk segala macam ketika menunggu pasien misalnya karena opnam gitu, itu kan juga pasti butuh biaya banyak gitu, apalagi bagi yang tidak punya BPJS gitu. Dan akhirnya nanti ketika harga makin naik, transportasi naik, obat-obat juga mungkin akan naik ya. Nanti akan berdampak pula kepada orang itu mungkin akan beralih dari memeriksakan diri ke rumah sakit, beralihnya ke tradisional, mungkin dukun jadi ramai barangkali bisa jadi. Betul kan? Pengusaha tradisional jadi tidak. Ini butuh segera penanganan pemerintah bagaimana menangani masalah ini biar masyarakat tenang, harga ya bisa stabil, harus ada intervensi begitu, ada kebijakan yang harus secepatnya radikal begitu. Tapi juga simalakama, artinya gini, artinya juga dari masalah besar juga ketika kita mengintervensi harga di pasar, karena juga keadaannya seperti itu, artinya kita tidak bisa intervensi karena memang dari sana juga sudah sangat mahal. Contohlah masker, kemudian masker sekarang malah banyak orang yang menimbun. Iya. Ya ketika di negara lain banyak kebijakan dari negara tersebut untuk bagaimana menyembuhkan warganya, dan juga beberapa berhasil gitu kan, mereka sangat serius. Kita malah santai-santai saja, terus malah ada yang jual masker, menimbun masker. Itu dosa besar secara agama, itu menimbun barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Anehnya adalah gini, Indonesia itu adalah negara yang unik menurut saya. Uniknya
ketika corona itu menjadi masalah serius bagi negara-negara lain, Indonesia bikin lagu. Apa? Ada lagu TikTok Corona, ya, macam TikTok yang macam-macam. Nah itulah, ini kita malah bisa menyikapi segala permasalahan dengan kemudian saya tadi mau sendiri. tadi saya juga melihat sebuah empon-empon lah, rempah-rempah namanya empon-empon Corona begitu. Dijual 10.000 satu. Anti corona. Iya, satu bungkus 10.000 dijualnya. Empon-empon itu ada isinya adalah apa ya, semacam isinya tuh apa ya, rempah-rempah lah, kemudian jual 10.000 satu plastik tuh ya. Itu kreatif tapi juga kadang-kadang apa ya, membuat kita nyengir juga ya. Saya nyengir gini, miris. saya harus nyengir. Terus saya yakin ini juga ini akan berpengaruh kepada ini populasi. Ini akan kelahiran bisa tinggi gara-gara faktor dolar yang naik ini. Kelahiran bisa tinggi nih karena apa? Ketika uang makin susah didapat, ketika barang-barang makin susah didapat, akhirnya akses kepada kesehatan pun juga akan turun begitu, ya kan? Kepada pelayanan kesehatan, ya. Mungkin kemarin beli kondom bisa, sekarang mungkin mikir kondomnya gimana, akhirnya nggak pakai kondom ya, akhirnya mahamil lah. Gitu. Kemarin bisa pergi ke puskesmas untuk suntik KB, untuk KB segala macam, untuk pasang implan. Jadi kalau sekarang uangnya makin susah cepat untuk transportnya begitu, apalagi kalau yang dia nggak punya budget jadi harus bayar sendiri ya, jadinya dia nggak lebih memikirkan yang lain ketimbang memikirkan kontrasepsi. Hanya metang lagi lah. Ada gerakan tilang metang bareng. Ya, metang bareng ini bisa menjadi positif ketika menurut ini ya. Artinya yang digerakkan sama itu saya setuju. Gerakan metang bareng itu sebagai bentuk apa ya? Bentuk protes langsung bahwa kok sekolah SD sini ke ruang puluh. Seket, kalau di bawah 60 akan digabung dan sebagainya, jauh. Nah, mungkin ada gerakan metang bareng itu untuk mengisi SD itu. Itu bisa seperti itu. Tapi sebenarnya ketika itu dibiarkan juga nanti dampaknya akan tidak baik juga. Kalau terlalu banyak murid tapi nggak ditangani dengan baik, gurunya kurang ya sama aja. Begitu. Lebih baik direkrut aja kalau misalnya gurunya nggak ada, muridnya nggak ada kan. Begitu. Yang penting penekanannya pada kualitas. Tapi tadi itu saya katakan bisa berpengaruh pada metang bersama-sama itu karena waduh, iya. Mungkin itu dulu ya. Intinya Indonesia cukup sebenarnya Indonesia ini katakan mungkin dari negara lain dipandang udah kata-kata tidur, tapi orang apa iya nih? Tapi orang Indonesia sendiri sangat santai menyikapi ini. Artinya kita masih santai-santai, tidak begitu pusing dengan hal karena itu. wapresnya juga sudah mengajarkan doa sama kulna. Jadi santai sih, artinya gini, satu rumus sederhana bahwa imunitas manusia itu akan jadi meningkat ketika dia bahagia. Kemudian imunitasnya menurun ketika dia sedih. Maka apalagi trauma gitu atau mungkin sedih terus dia takut malah tambah enggak imun ya. Iya. Jadi corona, saya yakin virus corona tidak akan mampu menembus imunitas bahagia, imunitas kebahagiaan manusia gitu. Ketika manusia sangat bahagia, dekat dengan Tuhannya, tenang hatinya, saya yakin betul corona tidak akan mampu menembus itu. Corona tidak akan mampu mengalahkan imunitas. Ya, cocok juga lah saya itu. Ini sudah asar, sementara kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.